Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu secara virtual untuk sama-sama melanjutkan diskusi mata kuliah kita statistik penelitian pendidikan. Ini tapi baru awal ya, baru dasar-dasarnya dulu. Belum ke penelitian nih, masih statistik dasar dulu ya, karena tidak mungkin bisa berlanjut ke penelitian sebelum memahami dulu dasar-dasar statistiknya. Minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tentang measures of central tendency. Tapi kalau tidak salah ada satu rumus yang belum kita bahas, yang belum kita diskusikan. Coba dicek. Saya share di layar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Baik, kalau tidak salah slide terakhir nih belum saya jelaskan minggu lalu. Karena waktunya sudah habis. Coba diperiksa. Nah, yang ini nih. Nah, minggu lalu kan kita sudah sampai kepada bagaimana arithmetic mean ya, atau X bar untuk yang ini nih. Untuk yang grouped data ya. Grouped data. Nah, yang ini. Ini sudah, ini rumusnya ini sudah, kemarin sudah ada contohnya. Nah, ini kalau diklik di halaman berikutnya, nah ini belum. Ada satu rumus lagi, ini. X bar-nya menggunakan huruf C di sini ya. X bar combine ya. X bar untuk menghitung rata-rata gabungan, combine itu gabungan. Ini rumusnya Anda lihat, NI XI dibagi XI-nya nih XI bar ya. Jadi sigma NI X bar I ya, dibagi sigma NI. Nah, di mana rumus ini dipakai apabila rata-rata itu sudah ada ya, kemudian ingin dirata-ratakan lagi. Nah, ini namanya rata-rata gabungan. Jadi menggabungkan rata-rata untuk menentukan rata-rata yang terakhir berapa begitu. Nanti akan jelas kalau sudah ada contoh ya. Misalnya begini. Ya, coba dilihat lagi ini rumusnya. X bar combine NI XI sigma NI. Untuk contohnya ini saya harus di layar ini ya. Tutup biar gampang. Coba saya akan share Excel ya. Excel supaya gampang. Start. Excel. Kemudian mana tadi ya, Excel aku nggak ada ya. Oh, ini ada Excel kosongnya ya, udah nampak ya? Sudah, Pak. Nah, baik, ini supaya gampang ya. Jadi di halaman terpisah supaya mudah memahaminya.
Saya perbesar dulu hurufnya. Luas lah cukup ya. Nah, misalnya begini ya. Nah, saya tulis nih. Ya. Diketahui misalnya ya, diketahui terdapat 3 kelas ya. Diketahui terdapat 3 kelas ya yang mengikuti misalnya ya pelajaran apa Bu ya, agama lah misalnya. Diketahui terdapat 3 kelas yang mengikuti pelajaran agama. Diperoleh data misalnya ya, data nilai agama tersebut, data nilai agama sebagai berikut misalnya. Nah, ini. Suara saya kedengaran ya? Ada, Pak. Kedengeran, Pak. Misalnya begini. Kelas A ya. Nah, ini kan ada 3 kelas nih. Kelas A rata-rata. Jadi rata-ratanya udah diketahui. Rata-rata nilainya setelah dirata-ratakan dengan rumus yang kemarin ya. Kelas A rata-rata nilai misalnya 75. Kelas B, nah, kelas B rata-rata nilainya misalnya berapa? 90 misalnya. Kemudian kelas C rata-rata nilainya 85 misalnya. Yang ini 70 misalnya. Nah, begitu. 90, ini 85. Ini ada 3 kelas ya. Rata-ratanya sudah diketahui nilai agamanya. Kelas A rata-ratanya 70, kelas B rata-ratanya 90, kelas C rata-ratanya 85. Nah, kemudian ini yang kita pegang ya sebagai seorang guru memegang 3 kelas ini. Ini kan ada 3 rata-rata. Kemudian ingin diketahui berapa rata-rata nilai agama di 3 kelas itu gitu. Jadi bukan hanya per kelas tapi di 3 kelas itu. Kira-kira gimana, Bu? Yang bisa jawab? Ditambahkan dibagi 3. Ya, sebentar. Saya ada salah nulis ya. Diperoleh. Nah, tadi gimana? Ditambahkan dibagi? Bagi 3, kalau nggak salah. Nah, pasti begitu ya, karena menghitung rata-rata. Nah, pasti akan ditambahkan kemudian dibagi 3, sama seperti menghitung rata-rata sebelumnya. Nah, ini tidak boleh begitu ya kalau untuk ini. Makanya tadi ada rumus. Sebelum dihitung seperti tadi, harus diketahui dulu berapa jumlah muridnya untuk setiap kelasnya. Kalau setiap kelasnya jumlah muridnya sama, maka bisa dihitung seperti tadi yang Ibu sampaikan. Ibu siapa tadi? Ibu Ani Sodaria. Nah, Bu Ai itu bagus begitu jawabannya kalau setiap kelasnya jumlah muridnya sama. Nah, kalau di setiap kelasnya jumlah muridnya beda, nah maka tidak boleh dijumlahkan terus dibagi lagi. Nah, misalnya di sini jumlah murid di kelas A misalnya ya 20 misalnya. Ya, di kelas A ada 20 murid. Kemudian di kelas B, sebentar agak loading. Waduh. Loading Excel-nya sebentar. Waduh. Bisa berubah ya. Nah, misalnya
Ini masih nampak kan di layar ya? Ada ya? Ada. Ya, ya. Ada, Pak. Ya. Aduh, ini kok loading ya. 20 misalnya di kelas B ini ada 35 misalnya ya. Dan di kelas ini ada 40 misal begitu. Nah, maka tidak bisa pakai rumus yang tadi yang Bu siapa? Qadariyah ya. Nah, kalau misalnya sama kelas A 20 murid, kelas B 20, kelas C 20, maka boleh begitu. Tapi ketika berbeda maka tidak boleh seperti itu karena nanti hasilnya akan berbeda. Ya, nanti kita buktikan. Nah, maka kita gunakan rumus yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya perlihatkan, yaitu rumus X bar combine. Ya. Nah, yang tadi gini rumusnya, X bar combine sama dengan sigma NI X bar I gitu ya, dibagi sigma NI. Nah, kan gitu ya. Ini N, ini 1 misalnya. Kan begitu tadi rumusnya. Ini rumusnya ya. Nah, maka kasus yang tadi di atas ini, nah, kita harus selesaikan dengan cara tadi. Maka pertama, nah, di sini ya, kalikan dulu. Ya, ini NI XI. N ini adalah tadi jumlah murid. Ya, berarti sekarang kita di sini cari NI dikalikan XI berapa gitu ya. NI-nya yang ini N ini, lihat ke layar. XI-nya yang ini, NI yang ini. Nah, jumlah murid kan ya. XI adalah nilainya. Sebetulnya ini supaya tidak tertukar. Nah, maka kalikan ya, 20 kali 70. Berapa, Bu? 1.400. Maka di sini adalah 1.400. Kemudian 90 kali 35. 3.150. 3.150. Kemudian 85 kali 40. 3.400. 3.400. Nah, ini dijumlahkan. Jumlah ini adalah jumlah sigma NI X bar I. Nah, ini X bar I ya. Ini adalah X bar I. Nah, ini X bar I. Sama dengan, nah, tolong dijumlahkan, Bu. 7.950. 7.950. Nah, itu belum beres ya, karena baru jumlahnya. Nah, sekarang masukkan ke rumus yang atas tadi, yang ini. Berarti X bar combine sama dengan 7.950. Kemudian tambahkan NI-nya. Sigma NI. 95. Sigma NI-nya berapa? 95. 95. Dibagi 95. Berapa tuh? 83,68. 83,68. Nah, inilah rata-rata nilai agama untuk 3 kelas tadi. Gitu. Kalau tadi kan datanya satu kelas. Nah, ini 3 kelas. Yeah. Kalau Ibu sebagai guru di tiga kelas itu, maka kesimpulannya di 3 kelas itu rata-ratanya 83,68. Sementara kalau per kelas tadi ini 70, 90, 85 gitu. Nah, inilah jawaban yang benar. 83,68. Kalau misalnya ya, tadi yang kata Ibu Qadariyah dijumlahkan, coba berapa hasilnya? Bapak punten sanes Ibu Qadariyah, Ibu Sobariyah. Oh, Sobariyah ya. Ibu Ai Sobariyah ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang tadi jawaban Ibu Ai Sobariyah, sok jumlahkan berapa? Ini yang atas nih. 245 dibagi 3. Ya, berapa, Bu? 81,66. 8, sekiannya. Ternyata hasilnya berapa? Berapa? 81,66. 81,66. Ini ya. Beda nggak, Bu, dengan ini? Beda, Pak. Beda, Pak.
Ya kan B dengan kuda ya, beda. Begitu Bu ya. Nah, kalau misalnya muridnya sama, coba dihitung dengan cara ini pasti sama. Misalnya muridnya ini 20, kelas B 20, kelas C 20, pasti hitungannya jumlahnya akan sama ini 81,6. Karena jumlah muridnya beda, maka cara perhitungannya beda. Nah, itulah statistik ya. Jadi ketemu begitu. Jadi tidak bisa langsung dijumlahkan dan dibagi. Kalau rata-ratanya sudah diketahui, tapi jumlah muridnya harus diketahui juga. Begitu. Ini bukan hanya kelas ya, bisa misalnya kalau di ekonomi menghitung misalnya penghasilan di beberapa provinsi di Indonesia misalnya ya, penghasilannya rata-ratanya berapa. Nah, mau dihitung 27 provinsi berarti jumlah penduduk di setiap provinsinya kan berbeda-beda. Tidak bisa ditambahkan yang 27 baru dibagi 27, nggak bisa. Tapi jumlah penduduknya dulu berapa baru dikalikan. Nah, seperti itu ya, berarti untuk measures of central tendency sudah beres. Kira-kira untuk measures of central tendency ada pertanyaan? Sebelum kita ke Bapak, bentar, saya Lina, Pak. Oh ya, Bolina mangga. Maaf, Bolina atau Teh Lina? Lina, Pak. Bolina mangga. Gimana, Bu? Tadi sempat nge-lag, Pak. Itu ini juga kurang jelas kelihatannya. Yang sigma NI itu jumlah dari dijumlahkan dari 3 kelas yang jumlah murid itu, Pak. Takut saya salah. Iya, jumlah muridnya berapa? Iya, 55 ditambah 10. Ditambahkan 5. Bukan. Iya, Bu. Iya, jumlah muridnya. N itu jumlah muridnya, jumlah datanya. Oh iya. Iya ya, Pak. Tadi sempat nge-lag jadi takut salah. Iya. Bu, lihat ke monitor, Bu. Nih. 20 tambah 35 ditambah 40. Nah, ini adalah sigma NI. Nilainya berapa? 95. Nah, yang ini ya, Bu ya. Nah, gitu. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ada lagi? Nah, tadi saya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, tadi saya sudah mengirimkan, jadi measures of central tendency, kesimpulannya sudah kita bahas, dari mulai data yang tidak berkelompok, ungrouped data, kemudian data berkelompok, kemudian ini yang terakhir, yaitu menghitung rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini namanya. X-bar combined, ya, rata-rata gabung. Nah, adapun materi baru, ya, saya stop share dulu. Tadi saya sudah share di grup, yaitu yang mana ya? Ini nih. Nah, ini. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Ya, ini measures of dispersion. Measures of dispersion. Kalau yang tadi measures of central tendency, sekarang measures of dispersion. Measures of dispersion ini di kita di Indonesia sama beragam lagi. Nah, tapi juga sama ya, istilah di luar juga sama. Ada yang menyebutkan variation, disebut juga ini variation ya. Kemudian variability. Nah, di kita disebut variasi atau juga menyebutkan penyimpangan. Kemudian penyebaran atau dispersi, kadang-kadang seperti itu disebutkan. Maka measures of dispersion di kita ada yang menyebutkan ukuran variasi.
atau ukuran penyimpangan, ukuran penyebaran, ukuran dispersi. Ya, jadi ada ukuran variasi, ukuran penyimpangan, ukuran penyebaran, atau dispersi, ukuran dispersi. Sama, istilah asingnya adalah measures of dispersion. Nah, apa ini dan bagaimana kegunaannya, kemudian apa perbedaannya dengan measures of central tendency. Nah, ini merupakan pembahasan lanjutan ukuran-ukuran lainnya selain dari central tendency, ya. Coba kita lihat. Lewat saja ini. Nah, ini Pak Ibu coba lihat langsung saja ke ilustrasi supaya paham. Nah, di sini ada ilustrasi, ya. Kita lihat ada sebuah tabel. Ini misalnya ada dua mahasiswa, ya, mahasiswa A, ini student A, dan mahasiswa B, student B. Dua mahasiswa ini sama-sama misalnya katakanlah satu kelas, ya. Kemudian sama-sama mengikuti mata kuliah, ya, sama seperti ibu-ibu yang sekarang di kelas ini kan sama satu kelas. Nah, ini contohnya dua mahasiswa supaya gampang perbandingan. Mau 10 mahasiswa juga boleh, mau 200 mahasiswa juga boleh. Nah, tapi karena ini ilustrasi supaya mudah dipahami, dua mahasiswa saja dulu. Dua mahasiswa itu dalam satu semester ada mengikuti mata kuliah ini statistik, kemudian marketing, bahasa Inggris. Ini kebetulan kuliahnya umum, ya, bukan di FAI. Kalau di FAI kan langsung, ya, Quran hadis, apalagi Bu bahasa Arab gitu, ya. Nah, kalau ini nggak ada statistik, marketing, Inggris nih kayak di FEB nih. Teks ini pajak, kemudian komputer, akuntansi. Nah, misalnya Ibu mau ganti boleh, misalnya ini apa bahasa Arab kemarin tuh, kewirausahaan misalnya, apalagi Bu kemarin AIK misalnya, ya, PMP, nah gitu. Boleh. Ini contohnya kebetulan yang di FEB misalnya. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Oh, Pak. Ada. dikira sudah Ya. mati. Atau sedang masak nih. Tidak, Pak. Terambe harum ini nih, opor ayam ini. Lihat, ya, mahasiswa A dapat statistik nilainya 75, mahasiswa B 100 nih, ya. Marketing pemasaran Bu, ya, nilainya A 80, tapi si B 55 dan seterusnya. Nah, begitu. Misalnya Ibu sebagai dosen